Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai materi statistika ekonomi untuk pokok bahasan korelasi ya. Korelasi yang saya jelaskan di sini untuk D3 akuntansi, di mana kita hanya akan membahas perhitungannya saja tanpa melakukan uji hipotesis. Oke, yang pertama, jadi untuk pengertian korelasi ya. Jadi korelasi itu kalau kalian pernah dengar, itu dia cara untuk mengetahui ya keeratan suatu hubungan ya. Jadi salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya itu baik kuantitatif maupun kualitatif ya. Nah, untuk korelasi itu kita punya yang namanya koefisien korelasi, itu dilambangkan dengan huruf R kecil atau R small cap ya. Nah, ini dia merupakan tingkat keeratan hubungan antara variabel-variabel ya. Nah, selain koefisien korelasi, kita juga punya yang namanya koefisien determinasi ya, atau itu simbolnya adalah R kuadrat ya. Jadi ini merupakan kadar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Nah, dia akan menjelaskan kekuatan hubungan antara X dengan Y, antara variabel X dengan variabel Y ya. Selanjutnya adalah ini juga ada beberapa teori tentang korelasi ya. Jadi untuk parametrik ya, untuk statistik parametrik atau parameter itu dia untuk mengukur korelasi itu yang paling sering digunakan adalah kita menggunakan Pearson ya. Nah, Pearson itu dia sebenarnya bisa ada dua, apakah dia mau pakai least square atau mau pakai product moment. Nanti di sini saya akan menjelaskan dua-duanya, baik untuk product moment maupun least square ya. Nah, jadi kalau untuk Pearson itu datanya harus bentuknya interval dan dengan ada anggapan bahwa populasinya itu berasal dari distribusi normal ya. Apabila pengukuran interval dan rasio tidak tercapai, maka bisa digunakan dengan menggunakan metode non parametrik ya. Nah, ini selanjutnya adalah untuk nilai korelasi. Jadi nilai korelasi itu berkisar antara -1 ya sampai dengan +1 ya. Tidak boleh lebih kecil dari -1, tidak boleh lebih besar dari +1. Jadi kalau misalkan nanti kalian hitung ternyata hasilnya misalkan 2,5 gitu, positif 2,5, itu udah pasti salah hitung ya. Jadi dia harus terletak di antara -1 sampai dengan +1 ya. Nah, apabila R-nya mendekati +1 atau -1, itu terdapat hubungan yang kuat. Jadi tanda positif dan negatifnya ini hanya menunjukkan arahnya ya, gitu. Jadi menunjukkan arahnya saja ya. Apabila nilainya mendekati 0 ya, maka ada hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan ya. Kalau misalkan 0 itu artinya tidak ada hubungan ya. Nah, jadi kalau misalkan R-nya itu sama dengan +1 atau sama dengan -1, itu terdapat hubungan yang kalau +1 hubungan positif sempurna, kalau -1 hubungan negatif sempurna ya. Jadi kalau dia R-nya sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan, tidak ada korelasi ya. Kalau R-nya sama dengan +1 artinya hubungan positif sempurna ya. Kalau R-nya -1 hubungan negatif sempurna ya. Jadi kalau positif itu apabila X-nya naik, maka Y-nya juga naik ya. X-nya turun, Y-nya turun. Kalau negatif dia akan berkebalikan. Pada saat X-nya naik, Y-nya akan turun. Pada saat X-nya turun, Y-nya akan naik. Ya, itu dia arahnya saja ya untuk tanda positif dan negatif. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa yang metode korelasi ya. Tadi yang sudah saya bahas pertama adalah Pearson ya. Jadi Pearson ada dua, apakah dia least square atau product moment ya. Nah, untuk pengujian korelasi di sini nih ada yang beberapa dia non parametrik ya. Ada koefisien korelasi poin biserial, ada koefisien korelasi V, ada koefisien korelasi biserial,
ada ranking Spearman, ada Tau Kendall, ada konkordasi Kendall ya. Tapi yang akan saya bahas di sini hanya Pearson ya, Pearson least square dan Pearson product moment, kemudian poin biserial dan koefisien korelasi V. Oke. Kita lanjut. Oke, kalau untuk korelasi itu dia jadi tadi ini rumus yang di sini ini tergantung kapan kita menggunakannya, tergantung dari data yang kita punya gitu ya. Nah, kalau tergantung dari data, maka kita akan kembali lagi ke pelajaran atau ke materi tingkatan data yang sudah pernah saya informasikan di awal perkuliahan ya. Kalau kalian ingat, tingkatan data ini ada 4 ya. Ada dari dikotomi, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Jadi dibuka-buka lagi buku catatannya, apa yang membedakan antara dikotomi, ordinal, interval, dan rasio. Ya, karena dia tingkatan data, maka ini yang paling tinggi adalah rasio, yang paling rendah adalah dikotomi. Nah, kalau kalian ingat lagi, dikotomi ada 2 ya, ada dikotomi murni dan ada dikotomi buatan. Ya. Nah, tadi kalau misalkan dia itu Pearson, itu data X dan Y yang kita punya itu harus bentuknya interval ya di sini. Gitu. Ya, nanti kita akan lihat nih kalau si poin biserial itu yang kita pakai itu datanya data yang mana. Ya, kalau datanya bentuknya apa? Apakah data bentuknya ordinal kah, dikotomi kah gitu ya. Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah Pearson ya. Jadi Pearson tadi syaratnya adalah dia data X dan variabel Y-nya itu harus datanya interval. Maka dia baru bisa menggunakan rumus korelasi Pearson ya. Nah, ada beberapa catatannya ya. Ini yang pertama, sampelnya itu diambil secara acak, kemudian ukuran sampel minimumnya dipenuhi ya. Kemudian data sampel masing-masing variabel berdistribusi normal, dan yang terakhir adalah bentuk regresinya linear. Ya, kalau untuk regresi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, tadi kan saya bilang Pearson ada 2 ya, ada least square, ada product moment. Ya, masing-masing itu ada rumusnya sendiri. Tapi meskipun dia rumusnya beda, ya, itu kalau dengan menggunakan data yang sama itu akan menghasilkan nilai R atau nilai korelasi yang sama. Ya, jadi nanti kalian bisa memilih mau menggunakan least square kah atau menggunakan product moment kah ya. Ini kalau sekilas dilihat rumus least square tuh panjang banget gitu ya. Rumusnya product moment itu sederhana, tapi jangan salah, ini ada yang berbeda ya. Di sini X dan Y-nya huruf kapital, di sini X dan Y-nya huruf kecil small cap. Ya, sudah pasti ada bedanya antara X kapital di sini dengan X small cap di sini. Ya. Nah, kita lihat sekarang untuk rumus yang least square ya. Rumusnya di sini agak panjang ya. R sama dengan N kali jumlah X kali Y dikurangin jumlah X kali jumlah Y dibagi dengan, ini jangan lupa pakai akar ya, akar dari N kali X kuadrat dikurangin jumlah X dikuadratkan dikalikan dengan N kali Y kuadrat dikurangi jumlah Y dikuadratkan ya. Ini jangan lupa ada kuadratnya ya, ntar udah hitung panjang-panjang tahu-taunya tidak atau lupa dikuadratkan ya. Nah, itu untuk mencari least square-nya. Berarti selain data yang kalian punya X dan Y, kalian harus menambahkan data mengenai X kuadrat, mengenai Y kuadrat, dan data mengenai X kali Y. Ya, tinggal dihitung saja. Jadi biasanya kalian harus buat kolom tambahan di samping kolom data X dan Y. Oke, selanjutnya untuk yang product moment ya. Product moment di sini rumus untuk korelasinya sederhana ya, kelihatannya ya, nggak terlalu serumit yang ini ya. Coba kita lihat di sini rumusnya adalah jumlah X kali Y ya dibagi dengan akar dari jumlah X kuadrat dikurangi dengan jumlah Y kuadrat ya. Kalau yang least square itu kita hanya perlu menambahkan 3 tadi X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Kalau di sini kita harus mencari dulu nilai X dan nilai X kecil dan Y kecilnya itu apa gitu. Ini belum ada di sini ya. Nah, tadi kan saya bilang X kecil dan Y kecil itu artinya pasti berbeda dengan X yang kapital di sini ya.
Karena X di sini artinya adalah deviasi atau simpangan ya, deviasi rata-rata ya. Dimana deviasi itu harus kita cari dulu, yaitu caranya adalah dengan mengurangkan data dengan rata-ratanya ya. Jadi kalau kalian mau menggunakan produk momen, yang pertama kali harus kalian cari adalah rata-ratanya dulu, rata-rata X ya dan rata-rata Y ya. Baru kemudian kita cari deviasinya ya, cari deviasi X, cari deviasi Y ya. Baru kemudian kita bisa mencari X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y ya. Jadi meskipun rumus mencari korelasinya itu relatif sederhana, tapi langkah-langkahnya agak lebih panjang dibandingkan dengan least square ya. Makanya kadang-kadang lebih banyak juga yang prefer menggunakan least square dibandingkan dengan produk momen. Oke, nanti kita akan latihan ya. Nah, ini ada contoh, ada 5 siswa ya, kemudian ada skor X dan skor Y. Ini saya ambil 5 untuk memudahkan perhitungan aja ya. Mungkin biasanya minimalnya harus 30 gitu ya, tapi dia ada skor X dan skor Y. Jadi kalau untuk korelasi ya, masing-masing siswa itu dia akan punya minimal 2 data ya. Jadi dia akan punya, jadi siswa atau responden A ini akan punya 1 skor X, 1 skor Y minimal ya. Kalau skor X-nya mau lebih dari 1 ya boleh, tapi minimal dia mempunyai 1 responden mempunyai 1 pasang data ya. Oke, kita lihat latihannya ya. Nah, ini tadi sudah saya pindahkan ke sini ya. Oke, kita perbesar dulu ya. Nah, tadi kita punya 5 siswa dengan ada skor X dan skor Y ya. Sudah kita pindahkan ke sini, sudah kita hitung totalnya berapa. Kemudian kita lihat tadi kalau untuk least square dulu ya, kita butuh data X kali Y, data X kuadrat, dan data Y kuadrat. Maka tinggal kalian tambahkan di sampingnya ya. Berarti kalau X kali Y itu adalah skor ini dikalikan dengan skor ini ya. Oke ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, skor X dikalikan dengan skor Y ya, itu akan sama semua ke bawah ya. Kemudian kita jumlahkan. Oke, kolom selanjutnya adalah kolom X kuadrat. Kolom X kuadrat berarti skor X-nya kita kuadratkan ya. Oke, ini kita kuadratkan. Nah, ini kolom X kita kuadratkan ya. Oke, dia akan sama terus ke bawah ya. Selanjutnya adalah kolom Y kuadrat. Kolom Y kuadrat berarti skor Y-nya di sini kita kuadratkan. Ya, kita lihat. Nah, ini kita kuadratkan. Ya. Nah, sampai ke kolom total ya. Oke, sudah semua. Ini yang sudah data yang akan kita butuhkan untuk pertemuan sudah ada semua ya. Sudah ada skor X kali Y, skor X kuadrat, skor Y kuadrat, skor X dan skor Y-nya ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini ya. Kalau saya biasanya menggunakan rumus yang langsung ya. Kalau kalian mau menggunakannya misalkan cari pembilangnya dulu atau penyebutnya dulu dipisah boleh saja ya. Sebenarnya kalau langsung juga lebih mudah, asalkan penggunaan buka kurung dan tutup kurungnya diperhatikan ya, karena itu yang paling sering berpengaruh untuk perhitungan ya di Excel ya. Ini caranya nih kalau kalian mau ini ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Nah, tuh ya, ini rumusnya. N-nya itu adalah banyaknya responden ya. N-nya itu banyaknya responden. 5 dikalikan, X kan 5 ya, 5 dikalikan dengan X kali Y, berarti yang ini ya, tuh D8 dikurangi dengan jumlah X, yang ini dikalikan dengan jumlah Y, yang ini ya. Kemudian ini dibagi dengan akar dari ini 5 dikalikan dengan jumlah X kuadrat, yang ini dikurangi dengan jumlah X, ini dikuadratkan ya, dikalikan dengan 5 lagi, ini N-nya 5 dikalikan dengan Y kuadrat kali 400 dikurangi jumlah Y, ini dikuadratkan, sehingga hasilnya berapa? Positif 1
ya. Itu untuk menggunakan least square, ya. Nah, sekarang kita ke product moment, ya. Product moment rumusnya tadi ini. Nah, kalau kalian perhatikan ya, bandingkan antara least square dan product moment, ini kolom yang harus dicari lebih banyak ya. Nah, karena kita harus mencari deviasinya dulu, ya. Berarti kita butuh kolom, ada 5 kolom lagi. Kalau tadi least square cuma butuh 3 kolom, kalau product moment kita butuh 5 kolom tambahan, ya. Kolom X kecil, Y kecil, X kecil kuadrat, Y kecil kuadrat, dan X kali Y, ya. Nah, tadi kan X itu caranya adalah X kecil itu adalah X dikurangin X bar, ya. Berarti kita harus mencari dulu rata-rata, ya, ini min rata-rata dari skor X dan skor Y. Kita tinggal pakai rumus average aja. Oke, ya. Di sini kalau kita lihat caranya adalah nih, average dari data X, ya. Kemudian di sini average dari data Y. Oke. Kemudian X itu apa? X itu adalah di sini ya, X kecil itu skor X-nya dikurangi dengan rata-ratanya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Ini skor X dikurangi dengan rata-rata. Ya. Nanti itu semua sama ke bawah. Oke. Yang Y apa? Yang Y itu adalah skor Y dikurangi dengan rata-ratanya, ya, sama seperti skor X. X kecil dan Y kecil. Nah, kalau data X kecil dan Y kecilnya atau deviasi X dan deviasi Y-nya sudah kita peroleh, kita bisa mencari deviasi X kuadrat dan Y kuadrat, kemudian X kali Y, ya. Berarti kalau X kuadrat yang ini kita kuadratkan ya. Oke. Ini kita lihat. Nah, ya. Sama semua ke bawah, ya. Kemudian kalau Y kuadrat berarti yang deviasi Y-nya ini kita kuadratkan. Ya. Sama ke bawah. Kemudian X kali Y berarti nilai yang ini kita kalikan dengan ini. Ya. Nah, oke. Ini akan sama ke bawah. Nah, setelah itu baru kita jangan lupa jumlahkan masing-masing, ya. Yang ini nggak dijumlahkan nggak apa-apa. Oke, kemudian kita bisa masuk, ini udah ada semua ya data yang kita perlukan ya. X kali Y udah ada ya, X kuadrat udah ada, Y kuadrat udah ada. Jadi kita bisa masukkan rumus ini ya. Seperti biasa saya juga pakai langsung ya. Nah, ini kita lihat X kali Y-nya berapa? 160 dibagi akar dari X kuadratnya 320 dikalikan dengan Y kuadratnya 80. Sehingga hasilnya dapatnya positif 1. Sama ya seperti yang didapat hasil di least square. Memang hasilnya harus sama. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan perhitungan. Begitu ya. Oke, itu untuk least square dan product moment. Paham ya cara menggunakannya, nanti kalian tinggal mau memilih apakah menggunakan least square atau product moment ya. Oke, kita kembali lagi ke PPT-nya. Kita lanjutkan dengan koefisien korelasi poin biserial ya. Nah, perhatikan kalau poin biserial itu digunakan apabila data X yang kalian punya adalah data interval, data Y yang kalian punya adalah data dikotomi murni ya. Jadi kalau data X-nya data interval, data Y-nya data dikotomi, maka kita menggunakan koefisien korelasi poin biserial ya. Dikotomi murni itu biasanya nanti akan datanya berupa 10 10. Ya, jadi kalau X-nya interval, kemudian Y-nya 10 10, maka kita harus menggunakan koefisien korelasi poin biserial ya. Rumusnya ini kita simbolkan dengan RPBI ya. Korelasi poin biserial itu sama dengan X bar P dikurangin X bar Q dibagi dengan deviasi standar dikalikan akar PQ ya, dimana P itu merupakan P di sini ya, merupakan proporsi kelompok data interval 1 menurut data dikotomi Y,
Q-nya itu proporsi kelompok data interval 0 menurut data dikotomi Y. Atau seperti biasa Q itu sama dengan 1 min P. Ya, jadi kalau misalkan P-nya sudah diketahui di sini, cara mencari Q-nya cukup 1 min P. Ya. Kemudian di sini X bar P ya, saya kurang atasnya ini. X bar P sama dengan rata-rata interval X dari kelompok 1. Ya. Kemudian X bar Q rata-rata data interval X dari kelompok 2. Ya, kemudian SX itu merupakan simpangan baku atau deviasi standar dari seluruh data interval X. Ya. Perhatikan bahwa data dikotomi itu kan angka itu hanya merupakan simbol ya, jadi dia nggak akan bisa dicari simpangan bakunya, nggak akan bisa dicari rata-ratanya atau average-nya atau min-nya ya. Maka yang bisa dicari itu pasti yang data X-nya ya. Oke, kemudian kita lanjut dulu ke koefisien V, baru nanti kita akan latihan soal langsung ya. Itu untuk koefisien korelasi poin biserial. Nah, selanjutnya adalah koefisien korelasi V ya. Nah, koefisien korelasi V ini dia digunakan apabila data X dan Y yang kalian punya itu sifatnya dikotomi ya. Jadi kalau tadi poin biserial itu X-nya interval, Y-nya 1010, kalau koefisien korelasi V itu angkanya 1010, X-nya 1010, Y-nya juga 1010, karena dia dua-duanya merupakan data dikotomi, di mana angka 1 dan 0 itu hanya merupakan simbol ya. Nah, di sini untuk simbol koefisien korelasi V-nya itu kita gunakan tanda V seperti ini ya. Itu rumusnya adalah sama dengan BC dikurangin AD dibagi akar dari A plus B dikalikan C plus D dikalikan A plus C dikalikan B plus D. Dimana di sini ya, ini nggak boleh diganti-ganti ya, ada yang namanya A, B, C, dan D. A itu diperoleh pada saat X-nya 0, Y-nya sama dengan 1. B itu diperoleh pada saat X-nya 1, Y-nya 1. C itu merupakan banyaknya data di mana X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian kalau D itu X-nya 1, Y-nya 0. Ini nanti kita hitung ya, ada berapa sih data ya atau responden yang X-nya pada saat X-nya 0, Y-nya 1, itu untuk A dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada contoh soal ya. Tadi saya bilang kalau koefisien korelasi poin biserial, kalian lihat nih, angka X-nya tuh interval, tapi Y-nya 1010. Ini kita sudah pasti kalau kalian punya data seperti ini, kita akan menggunakan korelasi poin biserial ya. Kemudian kalau korelasi V ya, di sini angkanya X dan Y-nya dua-duanya 1010 karena dia merupakan dua-duanya data dikotomi. Variabel X-nya dikotomi, variabel Y-nya dikotomi ya. Bisa dikotomi murni dua-dua. Dikotomi murni mungkin agak sulit ya. Ini perbanding menggabungkan antara dikotomi murni dengan dikotomi buatan. Ya. Jadi kalau datanya kayak gini nih, kalian harus menggunakan koefisien korelasi V. Ya. Oke, kita lihat soalnya di sini yang PBI dulu ya. Tadi nih, ya. Koefisien korelasi poin biserial, ya. Ini rumusnya saya pindahkan ke sini ya. Berarti kan harus mencari X bar P, X bar Q, deviasi standar deviasi standar dan P dan Q ya. Tadi P itu merupakan proporsi kelompok data interval 1 menurut data dikotomi Y. Jadi kan sebenarnya P itu yang menjawab benar lah ya. Yang menjawab benar itu biasanya kita berikan nilai 1 ya. Berarti untuk P-nya kita lihat nih, kalau dia proporsi berarti itu bagiannya gitu ya. Kita lihat dari yang data Y ya, yang menjawab 1 tuh ada berapa nih ya, nih, oke, nih. Nah, jadi ada berapa nih? 1 responden 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, karena dia bagian berarti 4/8 ya, nih 4/8 ya, itu yang P-nya. Kemudian yang Q-nya, tadi kan 1 min P bisa ya, tapi kalau misalnya kita mau nyari yang kelompok data interval 0, berarti yang nilainya 0 nih yang mana? Saya kasih tanda. Nah, 0, ini 0 ya. Nah, sama kan? Bisa 4/8 juga atau bisa 1 min P, hasilnya itu sama ya, gitu. Itu P dan Q-nya.
Kemudian rata-rata data interval X dari kelompok saat ini kan min P ya, rata-rata P. Berarti itu adalah rata-rata yang menjawab 1. Nah, perhatikan tadi saya bilang ya, yang bisa dicari rata-rata itu hanya yang data interval. Data Y-nya tidak bisa. Tapi kalian membutuhkan data Y untuk tahu apakah dia masuk ke P yang jawabnya 1 atau masuk ke 0 yang jawabnya masuk ke Q yang jawabnya 0. Ya. Kemudian kita lihat di sini kalau dia P, berarti kan dia rata-rata dari yang kuning tadi ini nih. Nih ya. Nih. Ya, jadi rata-rata 10 tambah 10 tambah 60 tambah 60. Ya. Itu rata-rata dari P. Ya. Nah, itu ya. Yang ini, yang kuning nih, itu kita rata-ratakan, di average kan. Ya. Kemudian kalau yang Q berarti rata-rata dari yang ini nih. 20, 70, 80, 90. Ya. Nah, kemudian kita cari simpangan bakunya ya, deviasi standar atau simpangan bakunya. Caranya sudah pernah ya, pakai cara yang rumus manual boleh, atau kalau di Excel langsung pakai rumus. Nah, ini STDEV ya. Nah, STDEV-nya ini kalau kita lihat, ini dia yang kita cari adalah deviasi standar yang X. Ingat ya, yang bisa dicari rata-rata dan deviasi standar hanya yang X, karena dia merupakan data interval. Yang Y-nya nggak bisa kalau dia data dikotomi. Oke, kita sudah punya semua data yang kita akan masukkan ke dalam rumus RPBI ya. Ini tinggal dimasukkan saja ya. Berarti X bar P yang ini ya, 35 dikurangin 65 ya, dibagi dengan deviasi standarnya ini 32,071 dikalikan dengan akar P kali Q, sehingga dapatlah nilainya minus 0,468. Ini benar ya, karena dia masih masuk di range hasil korelasi, nilai korelasi minus 1 sampai dengan positif 1 ya, minus 0,468 ya. Itu untuk koefisien korelasi poin di serial. Kita lanjutkan dengan yang V ya. Nah, yang V itu tadi kan kalau dua-duanya datanya dikotomi ya, jadi dua-duanya datanya X dan Y-nya itu bentuknya 1010. Nah, jadi kita harus melengkapi tabel ini ya, tabel ini. Ingat ya, ini nggak boleh dirubah ya. Berarti sekarang kita lihat ya, kita hitung ada berapa banyak responden yang pada saat X-nya 0, Y-nya 1. X-nya 0 nih ya. X-nya ini kan X-nya 0, Y-nya 1. Nih ya. Oke, saya kasih tanda ini. Ada berapa? Ada 2. Oke. Kemudian X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Saya kasih tanda kuning. Ada berapa? Ada 4. Ya. Oke. Kemudian X-nya 0, Y-nya 0. Nih ya. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, X-nya 0, Y-nya 0 ada berapa? 3. Oke. Berarti pada saat X-nya 1, Y-nya 0 ada berapa? Ada 1. Gitu ya. Nah, ini boleh kalian pindahkan ke sini untuk memudahkan. Jadi kan yang di sini ini A, ini B, ini C, ini D. Sesuai dengan ini ya. Itu sudah ketentuan ya, nggak boleh diganti-ganti. Mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Berarti A-nya berapa? A-nya 2 ya. B-nya 4. C-nya 3. D-nya 1. Ya. Oke, kita sudah dapat A, B, C, D-nya. Kita tinggal masukkan rumus yang ini ya. Ini kalau ini ya, rumusnya seperti ini ya. Oke. Nah, ya. Tadi kan B kali C ya, B kali C dikurangin A kali D ya, dibagi dengan akar dari A plus B kali C plus D kali A plus C kali B plus D, sehingga didapatlah koefisien korelasi V-nya 0,4082.
Itu ya. Itu untuk koefisien korelasi V, dan tadi sebelumnya koefisien korelasi poin di serial. Ya, saya harap paham ya. Oke, kita lihat kembali ke Excel-nya ya. Ke PowerPoint-nya. Di sini tadi latihan sudah ya. Jadi di sini ada soal ya. Ini ada soal 1 ya. Ini kalian diminta untuk menghitung nilai koefisien korelasi dengan menggunakan metode Pearson. Kalian boleh pilih salah satu ya. Apakah akan menggunakan Pearson least square atau Pearson product moment ya. Kemudian yang kedua ya, kalau biasanya korelasi itu hanya begini ya, hitunglah nilai koefisien korelasi data di atas. Nah, ya, kalian yang harus membuat judgement, ini data yang kita punya data apa nih? Maka korelasi yang akan kita pakai korelasi yang mana? Ya, kalau di sini ada nilai akuntansi dan jenis kelamin, ini kira-kira pakainya yang mana nih? Ya, ini data interval, yang ini data dikotomi. Nah, kita mau pakai yang mana korelasinya? Ya, soal yang ketiga, ini data X dan Y-nya dua-duanya dikotomi. Nah, kalian akan menggunakan koefisien korelasi dengan rumus yang mana? Itu, ya. Oke. Sekian penjelasan korelasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.